Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tahu semuanya, udah lama banget kita nggak bikin video bareng ini ya? Ya kemarin sama Pak Ustadz. Iya, ya maksudnya udah lama nggak bikin video bareng berdua. Sama Pak Ustadz kemarin udah ngupload 2 video lah. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa diambil ya. Amin. Alhamdulillah. Kita mau sharing lagi Sobat Tos, orang santai mau sharing, mau berbagi cerita pengalaman seputar yang kita alami tentunya. Kalau berbicara masalah kita dagang ya Pi ya gitu. Aku tuh banyak pertanyaan sih ketika aku dagang itu tuh kan hal-hal aneh sering aku ketemuin ya. Di awal dulu inget nggak? Yang pertama kali buka nih, jadi istriku tuh pertama kali buka tuh belum bentuk ruko, belum ya Mil? Kita masih kayak Di pinggiran lah. street food awalnya tuh gitu di pinggir. Nah itu ceritanya waktu itu tuh pagi-pagi mau siraman kolbu kalau nggak salah itu ya. Subuh, belum. Aku belum siraman kolbu belum. Habis subuh aku sebelum siraman kolbu, kamu tabung gas. Jadi sebelum subuh apa setelah subuh gitu ya. Tapi minta tolong dong ambilin tabung gas di etalase gitu kan. Nah, karena kita waktu masih buka tempat makannya itu street food di pinggir, akhirnya kan nggak perlu kunci dan lain sebagainya gitu. Dan si tabung gas itu ada di bawah meja etalase gitu. Jadi ya udah, aku dateng, ambil tabung gasnya. Tahu nggak guys, di samping tabung gas itu ada apa? Ada 1 botol air kencing full. Iya. Ya, Terus ya? habis itu kayak kamu cerita sama aku kok kayak ada yang meledak tadi aku Iya. Sebelum ngambil tuh kayak ada ledakan waktu itu. Terus kamu mundur ya? Terus aku mundur, baru aku lihat ternyata ada botol air kencing guys di samping tabung gasnya itu. Kayak masalah-masalah yang gaib yang memang tidak ada di logika sebenarnya gitu loh. Nah menurut kamu gimana sih orang dagang itu kan banyak saingannya ya Piu ya? Antara kanan, kiri, depan, belakang itu kan banyak saingan. Nah banyak juga orang karena saingan itu mereka memakai cara-cara yang tidak ada dalam tuntunan. Misal gitu ya, supaya dagangannya dia laris dia ke dukun, atau supaya dagangannya laris ada juga yang berdalih gini, enggak kok kita cuma wirid doang ya kan, wirid gitu. Nah menurut pandangan kamu seperti apa nih kalau misalkan orang usaha itu dengan menggunakan cara yang seperti itu gitu? Ya kalau boleh nggak? pandangan aku ya sudah pasti pandangan Ustadz Danu berarti ya. Karena kan aku juga mempelajari ini semua izin Allah setelah bertemu dengan beliau, gitu kan. Sebenarnya hal-hal seperti itu kan tidak ada tuntunannya sebetulnya. Tidak ada tuntunannya. Nabi itu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nabi juga nggak pernah mungkin jual kambing terus wirid dulu gitu. Nggak pernah begitu kan ya? Nah, karena wirid itu tuh menyebut nama Allah gitu ya. Karena Allah. Kemudian kayak membaca ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan kalau kita lihat lagi artinya kan maha suci Allah, maha besar Allah. Alhamdulillah segala puja-puji hanya milik Allah kan gitu ya. Kemudian juga tiada Tuhan selain Allah. Korelasi dengan melancarkan dagangan itu sebelah mananya? Kalau itu dibaca dagangan lancar tuh kita berpikir real aja lah, logika. Kita baca ini, misalkan kita baca 100 kali gitu. Tapi ketika kita setelah selesai membaca itu betul-betul nggak ada bekasnya gitu. Kita kembali lagi ke pribadi kita yang emosional misalkan. Kita kembali lagi ke karakter-karakter jelek kita. Jadi wirid itu atau zikir itu kan untuk mengingat Allah ya. Mengingat Allah. Tujuannya untuk kita sendiri sebetulnya supaya kita lebih tenang, lebih oh iya ya. Kalau kita lagi emosi misalkan, Masya Allah gitu. Allah Maha Besar, Allah yang menentukan segalanya yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Ini sebetulnya video ini dibuat untuk teman-teman semua yang mau membuka usaha. Ini ada sesuatu hal yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pikirkan, gitu. Bagaimana ketika teman-teman membuka dan menjalankan usaha itu, gitu. Jadi kemarin ini aku sama istri itu kita sempat mau kerja sama ya, Mil ya. Kita sempat mau kerja sama, ada investor
ingin membuka sebuah rumah Restoran. makan, restoran yang cukup besar di kawasan elit juga ya Mil ya, di kawasan elit gitu. Kokinya udah dapet, ya. Tempat udah ada, investor udah ada, tinggal kita menggerakkan itu, tinggal menjalankan sebetulnya. Nah, begitu lagi proses kita ketemu sama orang investornya, proses ketemu sama kokinya, gitu ya. Udah ketemu semua nih, kemudian kita juga sudah mulai mengkalkulasikan keuangan dan lain sebagainya untuk membuka restoran itu. Aku cerita dong sama Pak Ustadz nih, Mil. Sama Ustadz Danu cerita, gitu. Cerita, Pak Ustadz, aku mau buka rumah makan nih, gitu. Awalnya gitu, Mam. Nanti Pak Ustadz mampir ya, insya Allah ya, gitu. Oh iya, alhamdulillah Mas, gitu. Di mana Mas? Aku sebutin lah tempatnya di A, jenis makanannya A, ini semua segala macam. Kita mau buka restoran Padang, gitu ya. Udah cerita, kata Pak Ustadz, oh iya, tadi gitu. Langsung tuh Pak Ustadz tanya, Mas Bobi sudah siap dengan persaingannya? Yang terlintas di benak aku tuh langsung, karena kita lagi fokus banget waktu itu ngerjain, oh persaingan selera Pak Ustadz? Insya Allah, aku bilang gitu kan. Soalnya kita nih ada kokinya udah terpercaya nih, untuk khusus memasak masakan Padang, gitu kan gitu Mil. Pokoknya kita insya Allah bertanggung jawab lah untuk rasa gitu, kualitas dan kuantitas ya. Ketawa lagi Pak Ustadz tuh. Maksud saya, apakah Mas Bobi sudah siap dengan serangan-serangan yang akan masuk gitu? Nah, di titik itu tuh, aku langsung diem tuh, guys, gitu. Cerita juga sama istri waktu itu. Terus aku bilang gini sama Pak Ustadz, ya insya Allah Pak Ustadz, kemarin juga kan kita sempat buka rumah makan juga, tapi memang lebih kecil skupnya. Skupnya lebih kecil, tempatnya juga lebih kecil, gitu. Ya jadi pas Pak Ustadz tanya kayak gitu, ya aku jawab, oh insya Allah Pak Ustadz, insya Allah ada Allah, gitu kan, bilangnya gitu aja. Insya Allah ada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa penjaga, melindungi, gitu. Kita dari hal-hal seperti itu, seperti yang udah terjadi kemarin ketika kita buka warung, gitu. Pak Ustadz bilang, emangnya Mas Bobi tahu keimanan Mas Bobi setinggi apa? Gitu. Emangnya Mas Bobi tahu keimanan Mas Bobi itu sekuat apa? Ketakwaannya, ketauhidannya, gitu. Terus bingung tuh jawab itu ya, karena emang kita kan nggak pernah tahu keimanan kita seberapa jauh, ketakwaan kita, ketauhidan kita tidak pernah tahu kan. Orang tuh kan belajar terus gitu. Terus gimana Pak Ustadz gitu kan? Ya semakin besar usaha yang dibuka, semakin besar tempat dagangnya, ya akan semakin besar serangannya, gitu. Kalau misalkan mungkin usaha-usaha yang selama ini kita berdua jalanin, mungkin skupnya belum terlalu besar. Itu pun kita jujur, kewalahan juga sempet gitu. Walaupun pada akhirnya kita kembalikan lagi ke Allah. Tapi kan kamu juga pasti ngakuin kan, adalah momen-momen di mana kita tuh terganggu dengan serangan-serangan itu, gitu. Padahal skupnya kecil, gitu, waktu kita buka usaha tuh. Nah kalau kita buka usaha dengan skup yang lebih besar, tempat yang lebih besar, di kawasan yang besar, banyak juga saingan-saingan di bidang kuliner tersebut, apakah kita bisa gitu? Maksudnya bisa tuh dalam arti bukan bisa untuk melewati itu, tapi bisa nggak kita menjaga keimanan kita agar kita tidak menggunakan hal yang sama dengan orang lain gunakan terhadap kita gitu loh. Karena kan gini, ketika usaha itu misalnya kita buka perdana nih rame gitu, tiba-tiba muncul hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Apakah kita juga akan bisa langsung minta sama Allah? Kan ada yang, kadang doa itu kan nggak langsung terkabul kan gitu. Kembali lagi ke keimanan dan ketakwaan seorang. Apakah kita tidak akan tergeser atau kita tidak akan terbawa arus untuk menggunakan hal seperti itu untuk menangkal gitu orang-orang yang di sekitar kita? Kan itu tidak ada jaminan. Jadi akhirnya aku berpikir ulang gitu, ya juga ya gitu. Apakah kita siap? Ya kitanya siap. Orang-orang di sekitar kita gitu kan, kokinya, karyawannya, investornya, apakah dia juga punya keyakinan yang sama dengan kita bahwa kita akan memohon kepada Allah untuk Allah bisa melindungi kita dari segala bentuk
kezoliman, Oh, iya. gitu kan? Iya. Gitu kan? Iya Belum sih. tentu juga. Gitu. Karena memang kalau aku rasain ya keimanan yang Pak Ustadz bilang itu adalah memang turun naik memang. Iya. Kita ini kan manusia, banyak salahnya, banyak dosanya. Kita pasti ada momen-momen di mana kita luput gitu, sehingga kita melakukan dosa. Yang dosa itu sebenarnya kita paham gitu, akan merusak diri kita sendiri. Nah, bisa ya itulah yang dibilang sama Pak Ustadz itu, sampai sekuat apa gitu kita bisa keimanan kita itu sampai di mana gitu kan. Bener. Barangkali mungkin kalau kita sudah benar-benar yang menjadi orang yang benar-benar yang keimanannya juga kita udah Masya Allah kuat, mungkin maksud Pak Ustadz seperti itu. Silahkan buka deh. Jadi kalau dengan adanya serangan seperti apapun, kita benar-benar yang ada Allah, yakin Allah penolong kita, yakin, udah tenang, santai, rileks, tapi dengan tetap melakukan hal-hal yang positif kan. Mungkin maksud beliau seperti itu. Aku juga nggak tahu ya apakah dengan beliau menyampaikan yang tadi, Mas Bobi siap, atau mungkin Pak Ustadz juga menilai gitu ya, kapasitas aku nih gitu sudah cukup atau belum gitu ya untuk menjalankan usaha sebesar itu. Karena kan aku sama beliau kan sering bareng tuh, mungkin beliau bisa lihat dari cara aku berbicara gitu ya, atau melihat dari diskusi bisa kelihatan lah, mungkin akhlak kan beliau kan kalau diri sendiri kan nggak mungkin bisa, yang bisa menilai itu kan orang lain gitu ya, apalagi beliau termasuk yang menurut aku jeli dan detail dalam menilai seseorang gitu. Nah makanya Pak Ustadz menyampaikan seperti itu. Terus akhirnya kita berpikir lagi gitu, oh iya juga ya gitu. Karena waktu itu pernah waktu kita buka warung masih di ruko itu, kamu kan sempat kena tuh, sempat kena serangan waktu itu kamu tuh sebenarnya gitu. Nah itu tuh aku ketemu Pak Ustadz tuh aku nangis tuh Mem. Nah mungkin Pak Ustadz juga melihat dari situ gitu. Dengan itu kan hal yang kecil sebetulnya. Dengan kamu waktu itu kena serangan aja aku sampai nangis ngomong sama Pak Ustadz gitu kan. Nah apalagi kalau kita buka sesuatu yang lebih besar gitu. Mungkin beliau melihatnya ke arah sana. Kan gini, semua terjadi atas izin Allah ya Mel. Ketemunya aku sama Pak Ustadz menanyakan hal itu juga pasti ini ada takdirnya Allah lah. Mungkin Allah kan tidak secara langsung menyampaikan ke kita bahwa jangan lu deh kan gitu ya. Disampaikan lewat Pak Ustadz. Tapi buat teman-teman yang udah buka usaha, yang sudah jalan usaha, berarti udah siap. Udah siap menurut Allah. Menurut Allah Sudah siap. Karena apa? Karena sudah buka warung, sudah buka usaha, ya tinggal bismillah jalan. Kalau aku waktu itu posisinya baru mau lagi proses, ketemu Pak Ustadz, beliau menyampaikan hal seperti itu. Kemudian aku mengkoreksi diri sendiri sama istri waktu itu. Iya. Kira-kira kita kuat nggak ya? Gitu. Tapi pengalaman aku sih, Pio, selama waktu buka warung itu, dalam artian gini, aku tetap kekeh bahwa rezeki datangnya dari Allah, jadi aku tidak pernah rugi. Aku meyakinkan itu. Dan alhamdulillahnya, walaupun warung itu berjalan, harusnya kan 1 tahun ya kontraknya gitu, berjalan cuma 6 bulan. Di 6 bulan pertama itu, aku udah balik modal, terus aku udah bisa menikmati hasil. Meskipun gitu hantaman kanan kiri depan belakang ya gitu, tapi aku bersyukur bahwa dan selalu yakin gitu ketika kita bangun pagi kita meminta sama Allah, insya Allah rizki itu memang sudah Allah tentukan. Yang lucunya gini, orang memang dibikin mungkin ya di kanan kiri rame, di warung aku sepi gitu, tapi namanya rizki dari Allah, datang orang emang nggak makan di tempat situ, tapi orang bawa pulang, bungkus, akhirnya habis juga. Ini kan rizki yang memang sudah Allah tentukan segini, jadi tidak ada manusia yang bisa menghalanginya, kan gitu ya. Betul. Meskipun kita kena di rumah kita dikasih apa sama orang, gak usah terlalu fokus kepada apa yang dikasih orang, guna-guna santet, sihir atau apapun, tapi fokus dengan memperbaiki keimanan kita. Fokus dengan memperbaiki diri kita, kan gitu kan ya. Karena kalau kita fokus ke sana, berarti hal yang seperti itu akan terjadi terus gitu, ya kan? Gitu. Iya, artinya kalau jadi gini sebenarnya sih, ini buat teman-teman yang udah menjalani usaha, sudah menjalankan usaha, atau baru akan menjalankan usaha, apapun keputusan teman-teman, sampai dengan usaha itu jalan gitu.
Kemudian ketika dirasakan ada sesuatu yang di luar logika, keanehan-keanehan yang menurut teman-teman tuh, wah ini kayaknya ada sesuatu nih gitu ya, yang nggak beres gitu. Untuk yang buka usaha, jenis usaha apapun, kuliner, mau buka tempat fashion, buat tempat apa, jualan baju dan lain sebagainya, apapun jenis usahanya, serangan-serangan itu mungkin ada saja gitu ya. Nah artinya apa, ketika merasakan hal itu, jadi jangan langsung fokus ke hal itu teman-teman, jangan langsung wah ini sihir nih, aduh gimana ya, waduh bahaya nih, wah ada ini sedikit ya? langsung panik, Ya, ada sesuatu yang aneh sedikit langsung waduh gimana ya, warung saya nggak laku, jangan-jangan apa nih, panggil orang pinter muterin tempat, suruh dibaca dan lain sebagainya. Jangan. Jadi kenapa ketika mendapatkan permasalahan seperti itu, ketika kita langsung meyakini bahwa ada sesuatu di situ dan kita mencari bala bantuan gitu untuk menyelamatkan lapak kita, toko kita, diri kita, rezeki kita yang kita anggap itu ada di situ gitu. Nah, pada saat yang bersamaan kita meyakini bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang dapat membuat warung kita tuh menjadi, atau membuat usaha kita tuh menjadi sulit. Nah, di situ tuh mulai step pertama kenanya tuh. Di situ mulai tuh, wah kata Allah, wah ini orang baru ada permasalahan segini langsung dia berpikir bahwa wah kita dikerjain, ini dukunnya hebat, atau nih ada orang yang mungkin punya kemampuan lebih dan lain sebagainya, meyakini itu, walaupun itu bisa jadi benar ya, ada serangan gitu, tapi ketika kita terlalu meyakini itu, nah disitulah, oh kata Allah, berarti ini orang benar-benar yakin, berarti dia lebih takut sama si dukun, serangan itu, sama pengaruh sihirnya daripada sama Allah itu sendiri, gitu teman-teman. Jadi ketika pun ada itu terasa, langsung aja mohon sama Allah. Nah itu memang yang sulit. Iya. Kemudian gini. Kadang-kadang ketemu pegawai misalkan, wah Bu, lu tangga saya ada nih, dia bisa kok nanganin serangan-serangan begini. Iya. Kita karena panik akhirnya kan? ya udah deh panggil gitu. Padahal sebenarnya kan apa-apa yang terjadi pada diri kita, usaha kita atau apapun pasti ada kesalahan kita gitu. Oh, ya pasti. Jadi benar-benar fokus kepada memperbaiki akhlak, memperbaiki kesalahan, memperbaiki dosa. Jangan fokus kepada apa yang dikirimkan orang gitu loh. Karena Allah itu kan mendatangkan rizki itu artinya rizki kita ya terhambat bisa jadi karena dosa-dosa kita. Bisa, ya betul. Ya kan, mau orang dikirim orang atau orang sepi karena memang ini dari Allah, itu sebenarnya terhalang karena dosa kita, ya kan, gitu. Sihir itu hanya pemantik lah. Iya, gitu. Mungkin bukan pemantik, atau ya dia cuma permasalahan yang numpang lewat sebetulnya. Numpang lewat. Nah itu menjadi penguji juga bagi kita tuh. Apa kita akan menyalahkan langsung ke keadaan bahwa ada serangan, orang syirik dan lain sebagainya, atau kembali ke diri kita dulu bahwa ya Allah saya sudah membuat kesalahan, maka dari itu ini adalah buah tangan saya, ampuni ya Allah. Kemudian sesuatu yang datang ini bisa jadi ini teguran dari Allah supaya kita kembali. Iya, salah satu contoh ada temen aku nih, temen aku itu udah berapa bulan katanya dia nggak ada kerjaan ya kan. Nah dia itu biasanya tuh dia yang dipanggil sama perusahaan. Nah tiba-tiba sekarang itu malah kok setelah dipanggil referensi dari satu perusahaan, tiba-tiba nggak dipanggil lagi. Nah sampai berbulan-bulan dia nggak ada kerjaan, dia buka usaha nggak jalan, buka ini nggak jalan, itu nggak jalan gitu. Terus kepalanya pusing terus gitu, berat badannya turun-turun terus gitu kan. Nah akhirnya kan orang tuanya ngelihat anak seperti itu, dia bilang, wah kayaknya kamu dikerjain orang nih. Dari orang tuanya nih, karena mungkin feeling ya seorang ibu gitu. Akhirnya disuruhlah mandi di air laut gitu kan. Terus itu hanya kepercayaan orang ya, maksudnya kalau ada sihir udah mandi nanti dari kena air garam itu sihir-sihir itu luntur, katanya seperti itu ya kan. Nah tiba-tiba beberapa hari setelah mandi itu ketemulah sama aku kan gitu. Terus aku ngeliat nih, kok kamu kurus banget sekarang gitu. Kok kamu kenapa pucat banget muka kamu? Iya, nggak tahu nih kenapa ya gue, kok badan gue turun-turun terus
dia cerita rezeki gue susah banget lagi sekarang. Lu kerja di mana sekarang? Enggak, gue nggak kerja, udah berbulan-bulan gue nganggur, gue usaha buka ini buka itu nggak jalan gitu kan. Terus kayaknya ada yang ngerjain gue deh gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, sebenarnya kalaupun iya ada yang ngerjain gitu ya, ada yang jahat ke lu gitu, ya jangan fokus ke yang jahatnya gitu, jangan fokus ke yang sihirnya atau ke orang yang nyihir atau ngirim apapun, jangan fokus ke situ, tapi fokus ke diri lu. Apa nih kesalahan yang lu lakuin? Mungkin lu suka sakit kepala karena mungkin emosional, temperamen atau gimana ya, fokus ke diri lu aja. Akhirnya dia bilang, ya sih gue orangnya emosional banget. Nah oke, berarti kan poinnya dia sakit kepala ketemu nih dari segi akhlaknya, bahwa dia orangnya temperamental. Temperamen, kalau sakit kepala itu banyak hal-hal yang terlalu dipikirkan menggunakan emosional. Tapi ini Piu, dia sakit kepala tuh pindah-pindah gitu. Iya, berarti yang dipikirin juga pindah-pindah, banyak hal. Banyak hal dipikirin, mikir di sini, tiba-tiba mikir ke sini, tiba-tiba mikir ke sini, tapi keseluruhan pemikiran itu didasarkan pada emosional. Misalnya. Atau kalau kuat, kalau kata Pak Ustadz tuh, dengan pikiran buruk juga. Nah, suzon, ya. Suzon, kemudian juga emosional, banyak yang difikirkan, tapi dari rata-rata pemikiran itu semuanya didasarkan oleh emosional, pikiran jelek, pikiran jelek dan emosional. Nah, dari situ akhirnya aku bilang, ayo baca doa seperti yang Pak Ustadz ajarkan, terus baca doa sendiri aja, berdoa sendiri, terus mohon ampun. Mohon ampun. Dia bilang, gimana ya caranya ke Pak Ustadz Danu? Aku bilang, sebenarnya kalau Pak Ustadz Danu tuh lu mau sembuh, iya nggak bisa, karena Pak Ustadz Danu bukan Tuhan. Pak Ustadz Danu itu tidak menyembuhkan orang gitu, tapi Pak Ustadz itu mencoba untuk Pak Ustadz Danu itu, Pak Ustadz itu sebetulnya teman-teman, ini yang harus teman-teman garis bawahi, mungkin udah sering juga teman-teman tahu. Ustadz Danu itu hanya menjembatani atau mengembalikan seseorang agar segera ke dalam ampunan Allah, itu aja sebetulnya. Benar. Karena ketika seseorang itu terkena musibah atau mendapatkan ujian, ya bersegeralah terhadap ampunan Allah kan itu. Iya. Makanya kadang suka banyak yang bilang, nggak percaya tuh siraman kolbu gitu kan. Masa iya orang kesurupan sebegitu hebatnya, sampai guling-guling, masa didoain segitu aja bisa langsung sadar kan gitu. Sebetulnya bisa jinnya langsung keluar, iya, katanya gitu. Kan janji Allah kan begitu, bersegera terhadap ampunan Allah maka akan Allah mudahkan, kan begitu. Iya, akan Allah jadi berikan jalan keluar. Sekarang jangankan gini, orang kerasukan misalkan ya, jin kan makhluk Allah juga. Iya, benar. Nih, membalikkan telapak tangan itu terlalu luar biasa buat Allah tuh. Kalau Allah sampai membalikkan telapak tangan tuh buat aku tuh terlalu wah gitu ya. Iya. Apa sih manusia itu? Iya. Mungkin kita debu juga masih terlalu besar ya. Benar. Kita tuh gitu. Jadi ketika kita bersegera terhadap ampunan Allah, apa yang tidak mungkin gitu. Bagi Allah. Bagaimanapun hebatnya dan lain sebagainya. Lah, alam semesta ini aja. Nah, entah gimana kan. Betapa mudahnya nih, gitu. Nih, temen aku ini baru berapa hari dia mau janji ini, Pio. Coba aja dulu. Banyak beristighfar, mohon ampunan sama Allah, apa yang udah lu kerjain, lu sadari bahwa itu kesalahan dan dosa gitu kan, dosa lu sendiri. Sekarang mulai dengan sholat 5 waktunya dibenerin, ya kan? Insya Allah. Terus pakai hijab, dia kan buka tutup gitu. Jadi aku pikir jangan mempermainkan Allah gitu kan. Akhirnya dia bilang oke, gue insya Allah gue akan berubah, gue akan minta ampunan sama Allah. Masya Allah, Piu, dalam waktu 3 hari ada telepon, dia diterima lagi di tempat kerja dia yang lama. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, tapi yang dikasih bawa di sini, Meo, ya kan tadi sih kamu ceritanya kan teman kamu tuh mandi di laut, nggak lama ketemu kamu. Nah, jadi jangan sampai teman-teman berpikir nih, wah itu buktinya mandi di laut, ketemu jalan keluarnya, ketemu kamu yang ngasih solusi. Kamu yang wasilahnya kamu gitu. Jangan, jadi tetap yang mandi di laut tadi sama sekali tidak benar, ya, bahwa bisa jadi gini, ketika dia mengerjakan hal itu,
mungkin ada beberapa yang Allah nilai sehingga akhirnya Allah menarik dia dari kemusyrikan gitu ya, menarik teman kamu dari kemusyrikan atau menarik teman kamu dari sesuatu yang Allah nggak suka gitu, karena ada sesuatu yang juga yang Allah lihat sebetulnya orang baik, sebetulnya punya nilai plus lah di hadapan Allah dalam sisi yang lain gitu. Makanya daripada itu terjadi berulang kali lagi dan lagi, akhirnya mungkin kamu menjadi wasilah ketemu sama dia, sama teman kamu itu, dan kita doakan mudah-mudahan baik teman kamu, kita teman-teman semua, kita ya semua ya bisa istiqomah dan nggak ada lagi punya masalah apa mandi di laut. Tujuan mandi di laut tuh apa? Supaya masalahnya hilang, maksudnya gitu, supaya pekerjaan kan nggak bisa seperti itu. Katanya supaya hal-hal yang negatif katanya hilang gitu kan, karena jin-jin itu kalau dipakein air garam atau apa jadi luntur ilmunya gitu, maksudnya dia kan. Iya, cuma kan pada akhirnya itu kan jadi pilihan utama. Iya. Jadi pilihan utama sebenarnya. Tetap maksudnya air laut juga izin Allah. Izin Allah semua terjadi atas izin Allah lah teman-teman. Jadi intinya sih balik lagi. Mohon ampun aja. Lebih mohon ampun. Baik lagi mungkin kita di sini kalau teman-teman nonton video ini yang baru mau ya menjalankan usaha, poin penting dari Ustadz Danu atau sesuatu yang sangat penting untuk direnungkan adalah yang pertama, diingat bahwa hanya kepada Allah kita memohon ya, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan kan gitu ya. Sudah ada di surat Al-Fatihah. Itu yang pertama kali harus teman-teman ingat. Jangan melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya hanya untuk gitu ya, mendapatkan duniawi. Boleh jadi warung rame laris gitu. Ya, tapi ada harga yang harus dibayar ketika teman-teman menggunakan sesuatu yang saya lagi tidak ada tuntunannya. Betul. Mungkin di warung rame, penghasilannya kenceng ya, uang masuknya banyak, tapi di rumah tangga berantem. Anak gimana? Karena ketika kita melakukan sesuatu tidak lillahi ta'ala, teman-teman udah tahu konsekuensinya bahwa yang mengerjakan itu adalah jin. Atas siapa? Atas perintah Allah juga sebetulnya, karena Allah tahu ini orang bukan karena Allah. Kekuatanku Allah, tapi ya kekuatan jin. Tapi tetap Allah kabulkan, tapi bukan Allah di situ yang bekerja, dalam arti Allah tidak ridho. Jin lah. Tapi silahkan. Nah kalau jin pasti ada pamrihnya. Kita sama manusia kan minta tolong juga kadang-kadang kan ada feedbacknya ya. Pokoknya cuman Allah deh yang nggak ada pamrih. Kalau sama jin, nah nanti ketika kita udah ramai warungnya, lupa tidak membaca sesuatu itu, dia akan minta, kan itu makanan. Makanan, bacaan-bacaan itu makanan. Ketika itu diyakini bahwa ini akan meramaikan warung, ketika itu akan menjaga warung kita dari serangan-serangan, artinya kan kita sudah menyewa security gitu. Kurang lebih gitulah ya. Dengan security yang tidak terlihat gitu ya. Tidak terlihat, dengan bacaan-bacaan itu, dengan katakanlah wirid yang betul-betul tidak lillahi ta'ala, hanya untuk menjaga, melindungi, dan melariskan usaha kita. Nah, ketika kita menggunakan itu, dia akan minta. Iya, ketika tidak kita kasih ada aja nanti hal-hal yang terjadi. Nanti berontak dia. Apabila teman-teman sudah terlanjur menggunakan itu, ya, melaris, bersegeralah terhadap ampunan Allah. Bahwa memang itu semua tidak ada tuntunannya, dan akui bahwa selama ini mungkin kita menggunakan kekuatan yang lain selain kekuatan Allah. Walaupun judulnya sih mintanya kepada Allah, hanya melalui ini. Kemarin kan kita bikin vlog ya. Kita bikin vlog kemarin tuh sama Pak Ustadz. Banyak yang nanya, kenapa harus Mas Bobi ngeliput parfumnya Pak Ustadz Danu? Kenapa harus ada harga yang disebutkan, kan gitu? Sebetulnya di situ kan mau memberitahu hukum menggunakan parfum, satu, kan gitu ya. Kedua, di sini saya dan juga teman-teman dari MPH gitu, Majelis Peci Hitam, ingin menyampaikan, ingin sharing bahwa ketika seseorang muslim itu mencoba untuk belajar taat kepada Allah, melakukan segala sesuatunya itu karena Allah, insya Allah bisa kok lokasi duniawinya. Tidak harus apa-apa tuh karena ingin mendapatkan sesuatu kan? Iya. Nggak harus. Wah, baca, mobil bagus doa, nih. iya. Datang
lihat kanan kiri, takut ada yang punya mobilnya maksudnya. Sholawatin. Gosok sambil merem, Al-Fatihah, tiupin sekeliling mobil. Nah itu aku juga pernah menjalankan itu. Jadi kayak lebih kepada diri sendiri kan. Pak Ustadz di vlog yang waktu di Jogja itu bilang apa? Sholawat itu kan mendoakan Nabi. Iya. Kok kita pakai untuk Ngedoain dapetin Nabi mobil? kok malah niupin mobil Kita gimana? apa ya? Kayak nggak ada hubungannya. Kalau teman-teman suka hubungan sebab dan akibat, pasti teman-teman nyambung deh gitu. Kenapa ada ini? Karena ada ini. Nah, ini korelasinya tuh sebelah mana? Jadi apa ya? Kayaknya ya sangat di. Sebenarnya Jadi ini bukan tujuannya mau apa, bukan sebenarnya sebetulnya. simpel aja tauhid itu ya Pio. Tapi memang sulit banget dilakukan. Simple ketika kita mendengarkan simple, dijalanin Dijalanin sulit. Allahu Akbar. Dari hal yang paling kecil aja dulu, melakukan segala sesuatu dengan membaca bismillah itu lebih apa ya Mam ya? Ketika kita membaca bismillah tapi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Mamanya, tapi itu kita paham tuh dari kalimat itu kita paham dengan menyebut nama Allah, paham betul-betul secara hati dan pikiran. Sebetulnya itu mungkin sudah lebih dari cukup gitu. Iya. Ketika mau membuka warung atau apa. Iya sebenarnya. Bismillah ya Allah. Nah itu daripada baca ini nanti baru ketika akhirnya rame ya kan, laris, bener nih, di share lah nih, baca ini set. Kayak contohnya doa 1000 dinar, baca 100 kali sehari pagi, 100 kali, insya Allah nanti bisa kaya, setiap hari rezeki datang dari arah mana saja. Kadang aku bingung ya gitu, setelah aku liatin maknanya doa 1000 dinar ini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar. Ini dibaca atau diamalkan sebenarnya kan Diamalkan. gitu. Harusnya kan diamalkan. Barang siapa yang bertakwa. Bertakwa. Kita saling support buat teman-teman semua juga yang udah buka usaha sukses. Amin. Ya, berusaha untuk tetap stay dalam ketauhidan di jalan Allah. Yakin bahwa hanya Allah yang mengetahui jodoh, maut, rezeki, dan segala kehidupan kita dari awal sampai akhir. Hanya Allah yang tahu. Jadi kita hanya memohon kepada Allah. Kalaupun ada dari teman-teman semua, dari kita-kita nih yang terlanjur ke arah sana, bersegeralah terhadap ampun Allah. Mudah-mudahan Allah bisa merubah semuanya lebih baik ketika kita memohon ampun kepada Allah. Karena memang dosa musyrik itu memang sulit Dosa untuk tertinggi. diampuni. Nah, dosa yang tidak diampuni Allah. Sulit untuk diampuni. Tapi kan kita boleh coba aja. berputus asa Kita dari boleh berputus rahmat asa. Allah. Ketika Gitu kita aja. tidak tahu, sekarang menjadi tahu, mohon ampun sama Allah. Mudah-mudahan dengan Rahman dan Rahimnya Allah Iya. bisa memaafkan, mengampuni segala kesalahan, khilafan, dan keapaan kita ya. Amin amin. Saling doain teman-teman, sukses semuanya, mudah-mudahan lancar. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada salah-salah redaksi atau apapun itu tidak bermaksud untuk menyudutkan atau menyinggung pihak manapun. Di sini kita hanya diskusi dan sharing ya. Gitu aja dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.